Hai minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut belajar mengenai limit, terutama limit dari fungsi. Setelah kita belajar dari deret, harusnya pelajaran ini lebih gampang. Kenapa? Karena di Indonesia kita mulai belajar limit itu dari pelajaran limit dari fungsi. Kamu punya fungsi, kamu masukkan dengan 1 atau masukkan 2, kemudian kamu akan mendapatkan nilainya 0 bagi 0 atau infinity bagi infinity. Maka kamu tidak bisa hitung dan kamu harus utak-atik. Itu pelajaran yang pernah kita pelajari di SMA. Nah, pelajaran yang sama juga akan saya siapkan soalnya di sini. Kemudian kita akan coba kerjakan. Setelah kamu pause videonya, kamu kerjakan dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk nomor 1 kita punya soal yang cukup simpel. Tentukan limit dari X sampai dengan 1 di mana fungsinya adalah X kuadrat kurang 3X tambah 2 dibagi dengan X kuadrat minus 5X tambah 4. Oke. Nah, kalau misalnya kamu langsung masukkan 1 ke dalam ini, maka kamu akan mendapatkan angka yang ngaco. 1 kurang 3 tambah 2 per 1 kurang 5 tambah 4 sama dengan 0 bagi 0. Ini wakaran, nggak ada artinya. Jadi kamu harus mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang lebih yang lebih masuk akal, ya. Nah, bagaimana caranya adalah kamu bisa merasionalisasi. Kamu punya X kuadrat kurang 3X tambah 2. Jadi kamu bisa faktorisasi menjadi X minus 2 dan X minus 1. Oke, kemudian kita juga punya di bawahnya bisa menjadikan minus 1 dan minus 4. Oke, maka dari itu kita bisa coret ya untuk mengubah soalnya menjadi limit dari X menjadi 1 X per 2 dibagi dengan X minus 2 dibagi dengan X minus 4. Dan kita masukkan angkanya adalah 1 minus 2 dibagi 1 minus 4 sama dengan minus 1 bagi minus 3 sama dengan 1 per 3 ya. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah 1 per 3. Poinnya gampang, kamu tinggal faktorisasi seperti biasa. Kita lanjut ke nomor 2. Kita punya soalnya limit X sama menjadi 4 dari akar X plus 5 kurang 3 dibagi dengan X minus 4. Seandainya kamu langsung masukkan 4 ke dalam pernyataan ini, maka kamu akan mendapatkan bawahnya X min 4-nya sama dengan 0. Itu nggak masuk akal. Jadi tidak bisa kamu hitung. Yang harus kamu lakukan adalah sama seperti di video sebelumnya, kamu gunakan rasionalisasi. Jadi kamu kalikan dengan bagian yang ada akarnya. Akarnya itu bisa kita coret. X plus 5 ditambah 3. X plus 5 tambah 3. Ya, tujuan kita untuk mencoret minus di sebelah sini ya. Maka dari itu kalau kita hitung, kita akan mendapatkan X plus 5 dikurang 9 dibagi dengan X minus 4 dikali dengan X plus akar dari X plus 5 tambah 3. Ya, kita akan mendapatkan jawaban sedikit lebih rumit seperti ini. Tapi kalau kamu lihat, bagian atas di sini X minus 4 dengan bagian bawah X minus 4 itu sama. Jadi, dan kalau kamu sudah sadar, bisa kita coret dengan cepat. Kita coret atas dan bawah. Sehingga soalnya berubah menjadi X jadi 4, dimana 1 per X akar dari X tambah 5 tambah 3. Jadi ini adalah soalnya, tinggal kita masukkan angkanya. 1 per akar dari 9 tambah 3 sama dengan 1 per 3 tambah 3 sama dengan 1 per 6. Jawaban untuk nomor 2 adalah 1 per 6. Oke. Kita lanjut untuk nomor 3. Nomor 3 kita punya soal sedikit tricky, sedikit jebakan. X menjadi minus infinity dari akar X kuadrat tambah 3X tambah X dulu ya. Tambah X seperti ini. Oke. Yang perlu kalian perhatikan adalah kamu punya limit ujung X-nya adalah minus infinity. Dan ini sangat-sangat susah dibayangkan sebenarnya. Jadi kamu tidak boleh maksain. Ya, kalau kamu ketemu X sampai dengan minus infinity, yang harus kamu lakukan pertama adalah kamu harus mengubah bentuk infinity-nya itu menjadi bentuk infinity plus biasa. Jadi caranya gimana? Kita punya X, kita ubah menjadi minus T. Oke? Kita punya X anggaplah sama dengan minus T. Maka dari itu kalau kita punya ujungnya X sampai dengan infinity, ujungnya T sampai dengan minus infinity, maka ujungnya T sampai dengan infinity.
Oke. Ya seandainya gitu kita bisa ubah soal kita menjadi limit dari T sampai dengan infinity, kemudian X-nya kita ubah semua menjadi T. Kita ubah semua, ini minus T kuadrat tambah 3 kali minus T minus T. Oke, jadi ini soalnya. Dan coba kita hitung dulu. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah, yang bisa kita lakukan berikutnya, sama seperti nomor 2, kita bisa rasionalisasi untuk mencabut akarnya. Jadi kalau kita rasionalisasi, kita bisa kalikan dengan tambah T ya di sini ya. Bukan minus. Oke, T kuadrat minus 3T tambah T. Oke, nah kalau kita hitung seperti itu, maka kita bisa mendapatkan nilai pertama yang T-nya kita buka semua, dikurang T kuadrat. Terus dibagi dengan T kuadrat minus T diakarkan tambah T. Dan kita bisa coret T kuadratnya seperti ini. Dan menyisakan limit dari T sampai dengan infinity minus 3T T kuadrat minus 3T tambah T. Nah, yang terakhir, jurus yang bisa kita pakai adalah kita bagi dengan T. Ya, kita bagi dengan T, maka kita bisa mendapatkan soalnya limit T sampai dengan infinity minus 3-nya sisa, kemudian bawahnya adalah T kuadrat dibagi T kuadrat 1, 3T dibagi T kuadrat 3 per T tambah 1. Oke, kemudian kita kerjakan minus 3 dibagi dengan akar 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan akar minus 3 tambah 1 tambah 1 sama dengan minus 3. Minus 3 per 2. Minus 3 per 2. Oke, jadi jawabannya adalah minus 3 per 2 untuk soal nomor 3. Oke, baik. Itu saja untuk soal kali ini. Soalnya dibilang susah juga enggak, cuman maksudnya kalian harus mengingat-ingat jurus-jurus yang sering kamu pakai. Yang pertama adalah mengenai faktorisasi. Kamu pecah, yang bisa difaktorisasi, cari bagian yang sama, bisa kamu coret. Yang kedua adalah rasionalisasi. Kamu kalikan plus dengan minus, minus dengan plus untuk bisa mendapatkan angka yang lebih bulat yang bisa dicoret. Ya. Dan ketiga, kamu bagi dengan suku terbesarnya. Ya, kalau dengan bagi suku terbesar, kamu kan bisa melihat, oh, yang yang di bawahnya bisa kayak 3 per T atau 3 per N, kemudian ujungnya infinity, maka dia akan nilainya akan habis. Seperti itu. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Semangat belajar, Benkyo Ganbatte Kudasai. Sayonara.